api juga bisa, ya, kilat dan sebagainya. Jadi jadi sumber cahaya adalah segala sesuatu yang bisa menghasilkan cahaya. Kalau kemarin kita di awal adalah bunyi. Kalau sumber bunyi itu adalah segala sesuatu yang menghasilkan bunyi. Tapi kalau di sini segala sesuatu yang menghasilkan cahaya, yaitu di situ adalah sumber cahaya. Jadi tidak hanya berasal dari matahari saja, tapi bisa juga dari senter, lampu, lilin, ya, api, kilat, dan sebagainya. Nah, itu adalah sumber-sumber cahaya, ya. Jadi ini materi kalian tuh, tema ininya, ya, tema 4-nya, ya. Jadi Ibu kasih keterangan di bawahnya. Jadi sumber cahaya adalah segala sesuatu yang menghasilkan cahaya. Jadi kalian bisa buat catatan. Nanti kalau ada pertanyaan dari gurunya, mungkin apa itu sumber cahaya, ya. Terus contohnya apa saja. Jadi sudah kalian ada di sana. Nah, ini dia. Nah, sekarang Ibu masuk ke berikutnya, ya. Nah, jadi di sini posisi sumber cahaya, jadi posisinya itu akan mengubah letak bayangan benda. Jadi ulangi, ya. Jadi posisi cahaya akan mengubah letak bayangan benda. Contohnya, ya, posisi cahaya matahari, ya, yang berubah-ubah. Jadi pada pagi, siang, dan sore. Contohnya sekarang pada pagi hari, ya. Jadi kalau pada pagi hari, matahari di sebelah timur. Jika mengenai suatu benda, bayangan yang terbentuk dia ada di sebelah barat, ya. Jadi bayangannya ada di sebelah barat. Nah, seperti ini, ya. Nah, tepat pada pukul 12, ya, pada 12 siang, matahari itu akan tepat di atas kepala kita. Bayangan yang terbentuk itu adalah pendek dan tepat di bawah benda. Jadi kalau pada jam 12 siang, ya, jadi matahari tepat di atas kepala kita. Bayangan, ya, yang terbentuk tampak pendek dan terletak tepat di bawah benda. Jika pada sore hari, perhatikan, matahari akan tampak di sebelah barat karena dia sudah mau tenggelam, ya. Dan bayangan, nah, kebalikan dari tadi pada waktu ada di sebelah timur. Kalau tadi sebelah timur, bayangannya sebelah barat. Sekarang jika matahari di sebelah barat, bayangan yang terbentuk di sebelah timur. Jadi itu adalah contoh-contoh posisi cahaya matahari yang berubah pada pagi, siang, dan sore hari. Nah, ya. Nah, sekarang bagaimana dengan sifat-sifat cahaya? Ya, perhatikan, kita akan masuk ke sifat-sifat cahaya. Ini harus tahu kalau sifat-sifat bunyi sudah kemarin. Jadi sifat-sifat cahaya di sini adalah ya, merambat lurus, perhatikan, ya. Jadi kalau ada soal biasanya ada gambarnya. Perhatikan, yang pertama itu merambat lurus. Sedangkan yang kedua, ya, yang kedua di sini, ya, cahaya bisa menembus benda bening. Jadi ulangi, ya, cahaya menembus benda bening. Yang ketiga, ya,
Cahaya ya, di sini sifat cahaya adalah dapat dipantulkan. Ya, perhatikan, jadi kalau dia permukaannya datar ya, seperti itu, jadi akan dipantulkan sempurna dia. Sedangkan yang keempat ya, dapat mengalami pembiasan. Nah, jadi contohnya jika sebuah pensil kita masukkan ke dalam gelas, kelihatannya pensil tersebut akan kelihatan patah dia. Jadi akan dapat mengalami pembiasan. Ya. Terlihat patah dia. Selain keempat sifat ini ya, cahaya itu juga dapat diuraikan ya. Contohnya di sini penguraian cahaya itu adalah dalam peristiwa pelangi. Ya, silakan jawab. Apakah kalian tahu apa itu warna pelangi? Silakan tulis di kolom chat sekarang. Ya, Ibu tunggu dulu jawabannya. Apakah warna dari pelangi? Yang lengkap ya, berurutan. Berurutan ya, Alan. Alan kalau lihat pelangi warnanya apa? Ya. Ya, terima kasih Gak Ima. Ya, Bisma di sini jawab juga ya. Terima kasih Bisma. Kalau punya Gak Ima di sini disingkat. Kalau punya punya Gak Ima di sini disingkat. Kalau punya Bisma, jadi dia lengkap jawabnya ya. Punya Gak Ima juga lengkap, cuma nama warnanya disingkat aja di sini. Ya. Mungkin selain Gak Ima atau Bisma yang lain mau menjawab? Ya, Andin. Terima kasih Andin. Ya. Di sini juga Nindi. Iya. Nindi juga sama di sini ya. Jadi lengkap, oke. Ya, warna dari pelangi ya. Oke, Devi di sini menambahin ya. Jadi biasa disingkat dengan Mejikuhi Biniu. Nah, ya. Jadi di sini kalau Ibu singkat ini adalah ya, Jana juga ya. Terima kasih Jana ya. Jadi Mejikuhi Biniu. Jadi merah, jingga, kuning, hijau ya, biru ya, nila dan ungu. Nah, ya. Jihau disingkatnya, biru dan ungu ya. Sekarang kenapa terjadi pelangi ya? Perhatikan. Jadi di sini peristiwa adalah peristiwa pembiasan ya, di mana ya cahaya warna putih itu diuraikan ya menjadi 7 warna. Kenapa diuraikan? Karena cahaya matahari mengenai titik-titik air yang ada di udara. Jadi biasanya pelangi itu muncul ya jika sekarang ada hujan, setelah hujan tiba-tiba ada panas ya, ada lagi sinar matahari, pasti di depan itu akan ada pelangi ya. Jadi
Sebenarnya pelangi itu adalah dari warna putih yang dibiaskan. Nah, jadi biasanya kalau ada hujan, tiba hujannya sebentar, terus ada panas. Nah, nanti kalian lihat, pasti ada pelangi, ada peristiwa pembiasan cahaya di situ. Nah, jadi sinar matahari membiaskan warna putih menjadi 7 warna. Biasanya kalau nanti di SMP kalian biasa mengenal dengan istilah adalah spektrum, ya. Karena kelas 4 kita masih belajar yang dasar-dasarnya aja dulu. Nah, ini dia ya. Jadi kalau kita ambil secara ininya, ya, jadi merah, jingga, kuning, hijau, ya. Jadi kalau disingkat Nijiku Hibiniu. Nah, sekarang di sini adalah masuk ke berikutnya adalah pemantulan cahaya, ya. Nah, ini dia ya, seperti tadi cahaya bisa dipantulkan, ya. Jadi pemantulan cahaya, ingat yang perlu kalian perhatikan di sini ada 2, yaitu pemantulan cahaya teratur dan pemantulan cahaya tidak teratur. Jadi ulangi ya, pemantulan cahaya teratur dan pemantulan cahaya tidak teratur. Jika pemantulan cahaya teratur, ya, perhatikan, terjadi ketika cahaya mengenai benda yang memiliki permukaan rata. Jadi lihat yang mana permukaannya ini, ya. Jadi Bu garis bawahi di sini biar tahu kalian, ya. Jadi permukaan rata yang mana? Jadi biar tidak hanya di angan-angan. Nah, ini dia. Contoh permukaan rata di sini apa? Contohnya adalah pada cermin datar. Cermin datar seperti apa, Bu? Cermin datar itu adalah cermin yang biasa kalian pakai sehari-hari. Jadi biasa untuk bercermin. Ya, itu cermin datar. Jadi kalau macam-macam cermin sebenarnya banyak. Cuma di sini yang kita bahas adalah ya pemantulan pada cermin datar atau pada permukaan air yang tenang. Ya. Jadi pada cermin datar atau pada permukaan air yang tenang. Ya, pemantulan cahaya teratur, ya. Nah, bagaimana dengan pemantulan cahaya yang tidak teratur? Ya. Pemantulan cahaya yang tidak teratur di sini, ya. Itu terjadi jika cahaya itu mengenai benda yang memiliki permukaan tidak rata. Ya, itu permukaannya tidak rata, ya. Jadi ini dia, ya. Terus contohnya saya rasa sudah tahu kalian, yaitu permukaan jalan yang berbatu. Nah, seperti itu. Ya. Jadi pemantulan cahaya ada 2. Jadi harus kalian ingat. Ya. Yang teratur dan tidak teratur. Mungkin karena mau buat catatan dulu sebentar. Ya. Jadi materi cahaya ini adalah materi cahaya kalian untuk tema 4-nya, ya. Nanti kita ada waktu Ibu akan ini biar kalian materi yang bersifat IPA ataupun IPS nanti bisa Ibu ambil di virtual class, ya.
Jadi semuanya kalau bisa belajar matematika oke, pelajaran yang lain juga dapat ya. Nah, selain sifat-sifat yang tadi ya, cahaya bisa juga dibiaskan melalui dua zat yang berbeda kerapatannya. Ya, jadi ulangi. Jadi selain sifat cahaya yang tadi ya, sifat-sifat cahaya yang dipantulkan, dibiaskan, menembus benda bening ya. Cahaya bisa juga dibiaskan ya bila melalui dua zat yang berbeda kerapatannya ya. Dan juga kalau bunyi kan tidak bisa merambat pada ruang hampa. Berbeda dengan cahaya. Cahaya di sini bisa juga merambat pada ruang hampa. Ya. Jadi kalau bunyi tidak dapat merambat pada ruang hampa, berbeda dengan cahaya. Kalau cahaya di sini bisa ya, bisa merambat pada ruang hampa. Ya. Kalau kita ini ada 3 sifat pembiasan cahaya ya. Jadi Bu tambahin di sini ada 3 sifat pembiasan cahaya. Ya. Jadi pembiasan cahaya dari yang renggang ya, zat yang renggang ke yang rapat ya. Jadi biar kalian tahu, jadi ada 3 sifat pembiasan cahaya. Yang pertama, pembiasan cahaya dari zat yang renggang ke zat yang rapat ya. Jadi dibiaskan mendekati garis normal. Sedangkan yang kedua, pembiasan cahaya dari zat yang rapat ke zat yang renggang menjauhi garis normal ya. Jadi di sini Bu kasih keterangan dari zat yang renggang ke zat yang rapat ya. Ya, jadi yang renggang ke yang zat rapat, di mana pembiasannya adalah mendekati garis normal. Ya. Contohnya di sini kalau yang pertama itu adalah udara ke air, ya. Udara ke air. Jadi dia mendekati garis normal. Sedangkan yang kedua ya, kalau yang kedua yang di atas itu adalah udara ya. Nah, di sini kasih catatan biar kalian bisa. Sedangkan yang di bawahnya itu adalah air. Yang kedua sendiri ya. Ya, dengan catatan yang pertama ini adalah mendekati garis normal. Garis normalnya itu yang ya. Nah, itu yang garis normalnya. Yang bikin garis putih. Nah, itu garis normalnya. Ya. Sedangkan yang kedua ya. Nah, itu yang Ibu hitamin ya. Yang kedua sekarang dari rapat ke renggang ya. Jadi zat yang rapat ke zat renggang. Di sini menjauhi garis normal. Ya, kebalikan dari yang pertama. Kalau yang pertama mendekati, ya. Jadi di sini menjauhi ya, menjauhi garis normal. Ya. Contohnya di sini adalah pada kaca dan air. Nah, jadi kalau kalian tahu ya, kaca dan air ya.
Terus yang ketiga ya, pembiasaan tiga adalah pembiasaan cahaya yang datangnya tegak lurus. Ya, pembiasaan cahaya yang datangnya tegak lurus. Di sini tidak dibiaskan, tetapi diteruskan. Ya, jadi ulangi ya. Jadi pembiasaan cahaya yang datangnya tegak lurus di sini tidak dibiaskan, tapi diteruskan. Ya, ini adalah sifat-sifat dari pembiasaan cahaya. Itu dia ya. Jadi ini adalah materi-materi cahaya. Jadi kalian bisa pakai catatan, nanti mungkin disuruh rangkum sama gurunya atau ada ulangan apa. Jadi kalian sudah lebih awal tahu dari materi di sekolah. Oke? Ya. Ya. Sekarang Ibu tanya dulu ya. Kita ini Ibu akan, apakah kalian dari tadi menyimak apa yang Ibu sampaikan ya? Menurut kalian ya, sekarang menurut kalian ya, menurut kalian apa bayangan ya, bayangan yang terbentuk jika matahari ada di sebelah barat? Silakan tulis di kolom chat sekarang. Ya, apakah kalian menyimak dari tadi? Silakan tulis di kolom chat sekarang. Jadi pertanyaannya Ibu, apakah yang terjadi jika matahari ya ada di sebelah barat, bayangannya seperti apa? Ya, bayangan yang terjadi jika matahari ada di sebelah barat, ya, bayangannya seperti apa? Ayo, kok belum ada yang jawab? Jangan malu-malu di sini. Jadi jangan takut salah, ya. Karena semuanya belajar. Ya. Jika matahari ada di sebelah barat, bayangannya yang terbentuk di mana? Ya, bisa kalian tulis di kolom chat seperti kalian menjawab tadi. Nah, oke. Satu masuk. Oke, Jana di sini ya. Ya, terima kasih Jana. Ya, Jana, Gaima, Alan. Iya. Ya. Ya, misalkan setelah ini kalian keluar tiba-tiba ya. Jadi Ibu harap kalian masuknya sama seperti tadi. Jadi Ibu ulangi. Setelah ini mungkin ada iklan lewat ya. Jadi kalian bisa masuk lagi seperti tadi. Jadi tiba-tiba mati, kalian bisa masuk lagi seperti tadi ya. Oke. Di sini sudah ada Jana, Geima, Alan, Devi dan Bisma. Ya, jika matahari ada di sebelah barat ya, maka bayangan yang terbentuk itu adalah ada di sebelah timur ya. Semuanya udah, jawabannya udah benar. Ya, jangan takut salah di sini. Ya. Sekarang jika Ibu ya menyenter sebuah gelas ya. Jadi nyenter sebuah gelas, cahaya itu melewati gelas, sifat cahaya mana? Ya, jadi tadi di sifat cahaya mana?
yang bisa kalian sebutkan di situ. Jadi Ibu ulangi, Ibu ada gelas, Ibu center ya. Tiba-tiba cahaya itu ya, gelas itu bisa cahaya melewati gelas itu. Jadi sifat cahaya apa yang terjadi